dengarkan kalam-kalam ilahi begitu melalui smartphone sederhana itu. Nah, saya dengarkan dan saya berusaha untuk melafadzkannya sehingga saya harus mengulanginya berkali-kali sehingga saya bisa mengikutinya dengan sempurna. Nah, disinilah saya syukuri kembali bahwa pendengaran saya masih sangat stabil, kemudian saya memiliki sedikit kemampuan bahasa Arab, saya juga pernah belajar tajwid, sehingga saya bisa mengikuti itu bacaan-bacaan itu. Nah, semakin saya ikuti, semakin banyak frekuensi pengulangannya, misalnya pengulangan sampai belasan itu, saya ternyata bisa membacanya seiring dengan murattal yang ada di HP itu. Meskipun bacaan yang saya pilih itu relatif cepat karena suaranya Saud Surem agak cepat dan nadanya lebih rendah sehingga saya merasa cocok. Ah, Kemudian setelah frekuensi lebih dari itu, mungkin sekitar 20-an se atas, saya malah bisa membacanya lebih awal. Seolah-olah suara murattal itu yang mengikuti saya, gitu. Nah, itu berarti saya sudah hafal satu halaman itu. Jadi ayat demi ayat sampai satu halaman saya ulangi demikian beberapa kali dengan frekuensi yang berulang kali sangat tinggi. Mungkin sampai 30 kali, ya. Atau mungkin ya. Nah, ternyata eh, setelah saya metikan, saya bisa membacanya dari ujung sudut kanan atas sampai sudut kanan, sudut kiri bawah itu tanpa dengan tuntunan suara itu lagi. Berarti saya sudah menghafal. Dan itu rata-rata dalam durasi 45 sampai 60 menit untuk satu halaman. Jadi, dan itu memang saya kira sama saja dengan daya hafal waktu kecil ya. Waktu kecil juga masih seperti itu dan tidak berubah. Makanya saya dengan pengalaman itu mengatakan bahwa sebenarnya daya hafal itu di masa tua itu relatif tidak berubah, tidak berkurang. Yang bertambah itu karena urusan-urusan kita ketika di masa dewasa itu lebih banyak, fokus kita terpecah, sehingga kemampuan menghafal itu terganggu. Nah, ya. Tapi itu masih katakanlah tesis itu ya, apa namanya hipotesis, perlu dibuktikan oleh orang-orang lain. Tetapi saya sudah buktikan itu. Nah, pengalaman itu kemudian melahirkan inspirasi dalam benak saya bahwa kalau ini saya lakukan setiap hari, saya butuh waktu 2 tahun untuk menyelesaikan satu Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan hanya 602 halaman. Sementara 2 tahun itu terdiri dari 700 sekian hari kan. Nah, ini perlu konsistensi. Ya, akhirnya saya mulailah kegiatan itu pada tanggal 13 Juli 2016. Hanya saja konsistensi tidak bisa berjalan 100% karena masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang juga merupakan tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai ayah buat 3 orang anak saya dan seterusnya. Kemudian tanggung jawab untuk mahasiswa dan umat masih banyak. Sehingga ternyata saya bisa menyelesaikannya dalam 3 tahun. Ya. Itu kalau nggak salah selesai tahun bulan Desember ya, bulan Desember 2019. Ya. Tapi itu kelas toran dalam arti biasanya pesantren itu setoran satu halaman ya. Belum mungkin perlu muraja dan saya melakukan muraja. Setelah itu, bagaimana saya melakukan muraja? Ya, sama dengan cara yang pertama itu mendengarkan. Tetapi di sini saya sudah sangat bersyukur karena Allah sudah memberikan jalan dalam kondisi kebutaan saya bisa tetap bisa mengaji. Saya bisa tetap mengaji. Orang mengaji dengan mengandalkan penglihatan, saya bisa mengaji dengan mengandalkan pendengaran. Ya, dan bahkan saya bisa mengaji dan pada realnya saya mengaji lebih intens daripada dulunya karena dulunya mungkin hanya mengulang sekali.
Kalau di sini saya mengulang berkali-kali gitu. Jadi itulah salah satu hikmah dan saya Allah memberikan apa namanya mengabulkan doa-doa saya untuk tetap bersama Al-Qur'an ya. Nah, eh kalau misalnya ditanya apakah tidak pernah merasa galau ataupun sedih, jujur awal-awalnya iya, ya, karena ada berita mungkin dalam tanda petik buruk ya. Saya adalah manusia yang punya sisi-sisi rasa yang sama dengan yang lain. Tetapi itulah saya bilang tadi bahwa saya syukuri karena ini terjadi setelah saya menjalani proses internalisasi nilai, termasuk nilai-nilai Al-Quran itu. Dan sudah banyak pesan yang masuk, ya. Bahkan sering-sering juga saya berceramah, tidak terkecuali menceramahkan musibah dan kadang-kadang juga memberikan nasihat bagi orang-orang yang mendapatkan cobaan. Nah, pada saatnya ini juga saya mendapatkan cobaan berat, sehingga ya apa kata dunia kalau saya yang stres gitu kan. Nah, tapi saya meresepsi banyak ayat-ayat ya, sehingga saya bisa menerima dan yang saya bahasakan bersahabat dengan takdir itu. Eh, Potongan yang pertama mungkin ataupun sebuah satu yang berulang-ulang dalam Al-Qur'an itu ada kata la khaufun alaihim walahum yahzanun ya. Ini sebenarnya sifat mukmin. Sifat mukmin itu, nah, saya makna ini bahwa tidak sedih karena masa lalunya dan tidak cemas karena masa depannya. Jadi orang yang sedih berlebihan karena masa lalunya, kemudian sangat mencemaskan masa depannya, wa ma ulaika bil mu'minin, itu bukan sifat mukmin sebenarnya. Ya. Tetapi apakah masa lalu harus dibiarkan begitu saja? Tidak juga. Masa lalu itu perlu juga kita lihat. Tetapi kata Al-Quran, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Pandanglah dan pelajarilah untuk menata masa depan. Jadi masa lalu itu pelajaran. Tapi ingat, ayat itu diikuti atau diawali dengan wattaqullah. Cara-cara memandang masa lalu itu harus dengan takwa. Karena ketika orang memandang masa lalu tanpa dengan takwa, kalau kejadian di masa lalu itu buruk, dia akan memperburuk keadaan dengan bertambah sedih sehingga dia bisa terpuruk, menyesali diri, berlebihan, meratapi, dan seterusnya. Tapi dengan takwa disalahkan tidak, karena ada ketenangan bahwa itu semua sudah berlalu dan itu adalah pelajaran, ini semua terjadi karena izinnya. Tetapi ketika orang memandang masa lalunya dalam bentuk kesuksesan dan keberhasilan tanpa dengan takwa, itu sangat memungkinkan muncul keangkuhan dan kesombongan bahwa ini semua saya dapatkan karena hasil kerja keras saya, hasil atau apapun ini karena ilmu saya dan seterusnya, menafikan keterlibatan Allah di dalamnya. Tapi dengan takwa, ketika itu menyedihkan, dia tidak akan sedih berlebihan, dan ketika itu adalah kemenangan ataupun kenikmatan, kesuksesan, itu tidak akan terjadi euforia yang menjerumuskan mereka dalam pesta yang tidak pas dan seterusnya. Begitu juga masa depan tidak usah dicemaskan. Karena sesungguhnya yang menjamin seorang manusia, menjamin seorang anak itu bukan ayahnya. Yang menjamin seorang istri itu bukan suaminya. Tetapi jaminan itu datang dari Allah. Suami ataupun ayahnya lah sebuah sila. Jangankan seorang anak manusia, dalam pikiran saya, semua yang melata di dunia ini, itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha.